lebih besar ya. Wes nek amamu ora diapake, tidak bisa sembuh ya toh. Kan kalau ada anak muda kecelakaan, kontusio pulmo, kan mending diberikan kepada orang yang jelas ya, potensi kehidupannya lebih besar. Bukan kita jahat ya, Rek, tapi kan kita juga mempertimbangkan faktor sosial lainnya, ya. Oke, CA paru dan lain-lain. Kalau ekstra pulmo, kenapa kira-kira? Trauma. Ya, trauma apa? Multiple fraktur kosta misalnya ya. Sehingga pasiennya itu tidak bisa napasnya kembang kempis sendiri dengan baik. Kostanya banyak sekali yang ruptur gitu ya. Mungkin ya trauma mayor. Terus apa lagi ekstra pulmo? Penyakit neuromuskulernya apa? Hah? Tension pneumotorak. Tension pneumotorak masuk sini. Tapi bukan menyebabkan gagal nafas ya. Itu kan memang duduk ya. Wilis tangannya sakit. Apa? Sebelum lanjut, ekstra pulmo. Ini kan gagal nafas ya. Yang kedua misalnya penyakit neuromuskuler. Apa penyakit neuromuskuler contohnya? Apa penyakit neuromuskuler contohnya? Stroke, miastenia gravis. Tahu ya miastenia gravis ya. Terus apa lagi? Penyakit neuromuskuler contohnya apa tadi? Stroke yang mengganggu pusat nafas ya. Terus kemudian apa lagi? GBS ya. Miastenia gravis. Terus atau ALS ya. Ini semua membuat otot-otot pernapasan ini lumpuh ya. Otot-otot pernapasan lumpuh, diafragmanya pun juga jadi lumpuh. Ya apa kalau diafragma lumpuh itu? Bisa nggak raya napas? Nggak bisa. Nah ini menyebabkan lama-lama jadi gagal nafas ya. Terus selain gagal nafas, yang nomor 2 sekarang apa? Post kardiak arrest ya. Post kardiak arrest itu kan beberapa waktu tubuhnya kekurangan oksigen ya. Mungkin pasiennya nadinya berdenyut, jantungnya berdenyut, napasnya ada, tetapi kesadarannya masih buruk, butuh oksigenasi yang bagus. Diberikan ventilator. Ya, terus yang ketiga apa kira-kira? Pasien dengan kondisi khusus. Kondisi khusus. Kondisi khusus itu apa? Misalnya post trepanasi. Kenapa post trepanasi itu kok kondisi khusus? Kenapa kalau pasien post trepanasi itu kok kondisi khusus? Bahayanya pasien post trepanasi yang harus kalian ingat-ingat atau kalian observasi ketat itu apa? Apa? Post trepanasi. Trepanasinya dilakukan 36 jam gitu. Kasusnya sulit sekali gitu ya. Harus dioperasi sampai 26 jam, 30 jam. Itu setengah mati ya, Rek ya. Kan menjahit saraf kecil-kecil dan perlu kehati-hatian yang ekstra. Itu timnya banyak, biasanya timnya kayak 50 orang gitu. Karena orang konsentrasi 6 jam itu sudah lelah ya. Bukan hanya lelah kakinya ya, lelah matanya, lelah pikirannya, konsentrasinya bisa menurun. Post trepanasi. Kalau pasien post trepanasi, kira-kira apa yang paling kita takutkan pada pasien post trepanasi? Apa? Peningkatan tekanan intrakranial. Supaya TIK-nya tidak meningkat, pasiennya di blackout namanya. Di blackout itu diapakan? Ditidurkan. Dengan cara bagaimana? Disedasi, diberikan obat-obat pelumpuh otot ya. Apa contoh obat pelumpuh otot? Pavulon ya, diberikan pavulon. Ya, diberikan pavulon
bukan hanya ditidurkan kan cuma dikasih midazolam gitu ya, dexmedetomidine, propofol, lah kok nek tangi. Jadi supaya ini biasanya diberikan pavulon ya, obat-obat untuk melumpuhkan otot. Nah, karena supaya pasiennya supaya apa? Tidak mengejan, ya toh? Tidak batuk, tidak bersin, itu kan refleksnya itu dihilangkan gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Diberikan obat-obat pelumpuh otot. Nah, karena ini sistemik kerjanya, maka seluruh ototnya menjadi lumpuh, termasuk otot-otot pernafasan. Jadi pasiennya dipakai ventilator. Kemudian yang berikutnya pasien apa lagi? Open heart. Apa open heart itu? Bedah jantung terbuka ya. Selama jantungnya dibedah, pasiennya diapakan itu? Iso tas jantungnya berdenyut gini, terus dibedah gitu, bisa nggak? Pisaunya kemana-mana nanti ya. Menggunakan alat apa namanya itu? Pernah dengar istilah HLM? Heart, lung, mesin ya. Selama pasiennya ini dioperasi, udara dari seluruh tubuh dan paru-paru ini dimasukkan ke mesin HLM. Jadi ininya nanti diberhentikan dulu denyutnya ya. Nanti kalau operasinya sudah selesai, dijahit lagi tuh aortanya ya toh. Arteri pulmonalisnya dijahit lagi. Nanti darahnya akan kembali ke jantung lagi, vena cava superiornya ya. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Caranya menghidupkan jantung itu kayak diberi obat, nanti diketuk-ketuk. Biasanya ngambil kasa gini ya, tek gitu ya, kasanya dijepit ya, pakai bayonet pinset atau pakai crocodile pinset gitu ya, terus ketuk-ketuk. Nanti jantungnya itu tiba-tiba nut gitu. Kita ketuk-ketuk gini sebentar, ternyata ini ikut berdenyut juga gini. Nah, itu. Nah, ini ya kondisi khusus di blackout. Terus kemudian pasien dengan apa lagi? Kalau ini tadi saya lupa ya, dengan tetanus generalisata ya. Pasien tetanus itu kok bisa gagal napas? Karena otot-otot napasnya juga ikut kejang ya, nek kejang ya apa terus nggak bisa napas terus gitu ya, jadi bisa gagal napas ya, ini kondisi khusus. Tapi ada beberapa kondisi lain atau kriteria lain ya, nanti kalian baca ya, kriteria Pontoppidan namanya, kriteria Pontoppidan dengan mengukur hasil BGA ya, kriteria Pontoppidan. Nah, kita menyebut gagal nafas itu biasanya menggunakan rumus apa? Menggunakan kriteria apa? Oh, orang ini gagal nafas ringan, gagal nafas sedang, gagal nafas berat gitu dengan apa? Dengan rumus apa? Apa loh? PF rasio. Apa PF rasio itu? Apa? P itu singkatan dari apa? PaO2 dibandingkan FiO2. Ini asalnya dari mana? Dari pengukuran BGA. Ini asalnya dari mana? Ya, di ventilator, atau kalau pasiennya belum pakai ventilator, pengukuran dari kita udara bebas ini berapa sih oksigennya? FiO2-nya kalau kamu napas oksigennya berapa? Berapa? Fraksi inspirasi oksigen. Apa fraksi inspirasi oksigen itu? Oksigen yang kita hirup. Kamu nggak pakai alat gini, berapa oksigen yang kamu hirup? Yo, kalian ini mau hirup udara berapa persen? 20 sampai 21%. Nek kalau orang bantu napas ini,
melakukan bantuan nafas mouth to mouth, berapa persen tuh yang dikirim ke pasien? Berapa? 14 sampai 16% ya. Karena kan sebagian udah dipakai orangnya ya. Sisanya sekitar ini ya. Jadi bagaimana caranya mencari FiO2? Gimana caranya menghitung FiO2? Kalau pasien itu belum diajarin kalian? Sudah belum? Bukan BGA, mencari FiO2. Tahu tapi lali tuh. Kalau pasiennya dapat oksigen 8 lpm liter per menit, berapa FiO2-nya? Rumusnya ya apa rumusnya? Rumusnya gimana? 4 sampai 5 kali 8 lpm tambah 21. Berarti berapa ini? 4 kali 8 berapa? 32 ditambah 21. Berarti sekitar 50 sampai 55 ini loh. FiO2-nya. Ya, FiO2-nya sekitar 50 persen ya. Ngerti maksudnya? Ngerti apa enggak? Itu 4 sampai 5 Bu ya? 4 sampai 5. Bukan 4 dikurangi 5. Nanti kalian enggak di profesi gini. Katanya Bu Yulis dulu 4 dikurangi 5. Laming 1. Ya, 4 sampai 5 kali flow ditambah 21. Itu rumus dari FiO2. Nah, kalau pasiennya sudah pakai ventilator, berapa FiO2-nya? Ya, yang tersebut di dalam ventilatornya. Mau dikasih berapa, itu kan sudah tinggal enak, nggak pakai perkalian lagi. Gitu ya. Paham sampai sini? Ini menghitung FiO2 loh ya, bukan PaO2 ya. Kalau PaO2 nanti dihitung berdasarkan hasil blood gas ya, BGA. Paham sampai sini? Berapa FiO2 normal? 20 sampai 100. Berapa PaO2 normal kalau pasiennya nggak pakai apa-apa? 80 sampai 100 gitu ya. 80 sampai 100 itu sama dengan 21% kalikan ini loh, Rek. Ya. Ya kan? PaO2 normal itu kalau kita nggak pakai apa-apa kayak gini 80 sampai 100. Tapi kalau kita pakai alat bantu oksigen, kita hitung dulu FiO2-nya dikalikan 4 sampai 100. PF rasio ya, nanti ada mild, moderate dan severe. Nah, PF rasio ringan berapa ringan? Hal ini 101 sampai 200. ya. Jadi kalian hitung nanti PF rasionya berapa ya? Bisa paham sampai sini ya? Nah ini nanti yang kita tentukan. Kalau dulu ada pejabat negara ya PF rasionya itu 125. Waduh, kita sudah sampai di sini. Masa ventilator sebelum jatuh ke kondisi berat. Penyakit dasarnya tidak berat, ya toh. Kemudian orangnya masih muda, progresivitasnya bagus, tapi dia masih membutuhkan alat bantu nafas. Biasanya kita pasang di naso sini. Naso itu berapa lama kita boleh pasang nasofaringeal tube? Kurang, tidak boleh lebih dari sama dengan 3 hari ya. Kenapa kok ini dipasang di hidung? Bukan ini ya alatnya ya, ada satu lagi ya. Kenapa kok nggak boleh dipasang di hidung lebih dari 3 hari? Akan membuat pasiennya
akan membuat pasiennya konkanya rusak di sini. Akan mengalami deviasi septum nasi. Deviasi septum nasi itu. Septum itu artinya apa? Sekat ya. Septum itu artinya sekat ya. Septum artinya sekat ya. Kalau ductus, ductus apa? Saluran. Kalau sakus, kantong. Ya. Ya, ingat ya, kalau septum itu sekat, ductus itu saluran, sakus itu kantong. Kalau ductus coledochus itu artinya apa? Ductus coledochus. Ductus coledochus apa? Saluran empedu. Kalau di sini berarti dipasang berapa lama? 3 hari. Supaya tidak terjadi kerusakan apa tadi? Konka. Apa fungsi konka? Fungsi konka untuk melembabkan udara ini. Ya. Udara ini kan kering ya, dilembabkan oleh konka sini. Ya. Terus kalau dipasang melalui trakea sini, tidak boleh lebih dari berapa hari? Tidak boleh lebih dari 7 hari. Tapi kadang-kadang di era sekarang ya BPJS itu boleh sampai 11 hari. Daripada kayaknya pasiennya sudah semakin baik ya kondisinya, oksigennya loh sudah 30%, cuma dia belum kuat. Daripada di tracheostomi di sini dipertahankan sampai dengan 11 hari. Kenapa kok nggak boleh lama-lama ini? Ini rek. Nih, nah ini ya, ini kan dimasukkan ke sini ya. Ini kan nanti, nah gini kan ya. Nah, balon ini waktu praktikum sebelumnya tuh saya kembangkan, ya. Tapi kempes. Dampak kalau balonnya itu kempes nanti jadinya kayak gini. Nah gini. Udara yang dikirim dari ventilator sini berobos lewat sono. Jadi pasiennya tidak dapat oksigen yang maksimal karena ini berobos ini namanya leak ya. Nah, leak atau ada celah yang membuat dia berobos ya. Tapi ini kalau dikencengin terus menerus, dikencengin kayak gini ya, ketat kayak gini. Senjatanya Bu Yulis ini nah, kalau dikencengin terus-menerus kayak gini, kalau dikencengin terus-menerus terlalu kenceng, nanti membuat ini tuh iritasi lama-lama nanti nekrosis, ya. Kalau nekrosis gimana dong? Trakea nekrosis ngono piye? Ya. Apapun yang kita makan, tidak bisa buka tutup pulpen pun sulit. Apapun yang ini kan esofagus ya. Ini trakea, ya. Ada trakea sama esofagus itu yang jaraknya jauh itu kan enggak ya nempel aja di sini ya kan. Ini nanti karena ini terjadi penekanan yang terus-menerus, ini nanti bisa nekrosis. Kalau sudah nekrosis bagaimana? Lobang ya. Ini terjadi fistel namanya ya, kayak gini. Nah, gini. Tracheoesophageal fistel. Jadi apapun yang kita makan masuk semua ke paru-paru. Gimana dong kalau kayak gitu? Yus gak pneumonia itu mati pasiennya ya. Dan ini belum ada mekanisme untuk jahit trakea ini piye. Ada tak mekanismenya ya apa caranya ngodot trakeanya ke sana atau melobangi di sini. Jadi lebih baik kita cegah ya. Mungkin sudah ada ya teknologinya ya, tapi Bu Yulis belum pernah tahu. Daripada terlanjur lebih baik kita cegah ya. Juga ini penggunaan apa namanya? Calf pressure seperti ini nih kalau
kita lama-lama di sini menyebabkan VAP nanti ya. Jadi di sini ini namanya di tenggorokan itu pasti ada air liur yang masuk ke sini sedikit. Nanti numpuk di sini nih bakterinya itu. Ada sekretnya di sini disebut mukus subglotis ya. Kalau ini kempes bakterinya itu berobos ke sini ya. Menjadi VAP ya. Nah, kalau seperti ini hanya boleh 11 hari. Selanjutnya bagaimana? Dipasang, iya begini. Tracheostomy. Kalau tracheostomy kan pendek aja di sini ya. Ini bisa dipakai lama. Tapi juga tidak menutup komplikasi ya. Ini tetap bisa ada komplikasinya. Komplikasi di sini ini ada arteri, vena yang besar-besar. Kalau ini dipasang gini, bendino gosar-goser. Tipis nanti lama-lama ya, arterinya bisa pecah, pembuluh darahnya bisa pecah. Kalau sudah pecah, itu tidak bisa dihentikan perdarahannya. Pasiennya meninggal bukan karena penyakit dasarnya, tapi komplikasi penggunaan alat-alat ini. 7 sampai 11 hari ya. Tergantung rumah sakitnya ya, Rek. Kalau rumah sakit pemerintah itu biasanya ya dimaksimalkan ya. Karena mengganti ini itu juga berarti reintubasi dan membuat operasi ya. Di tracheostomi itu kan dioperasi berarti ya. Terus berikutnya adalah saya ingin menjelaskan ventilator dulu ya. Ayo kita ke sana. Bleed. Iya. Ya. Kalau ini aja namanya handle. Kalau ini sama ini namanya laryngoscope. Ya. Kita kalau sebelum memasang itu kita pastikan baterai-baterainya ini penuh ya toh, lampu-lampunya nyala, jangan sampai kita mati. Ini paru-parunya sudah dilumpuhkan otot-ototnya ya. Aduh, kamu nanti pompa gini sampai ketemu baterai ya. Kan pasiennya ini dilumpuhkan dulu ototnya. Baru diintubasi ya. Pastikan lampunya ini sudah menyala ya. Kalau nggak nyala ya apa? Ganti alat atau diganti baterai. Sudah nyala tapi abang ya, begitu masuk ke dalam gini mati ya, itu juga harus kamu antisipasi ya. Ini namanya laryngoscope. Dan harus cocok ya antara rumahnya ini sama ininya. Beda merek kadang ya beda ukuran ya. Kalau mereknya sama, ini mereknya apa ya ini? Macintosh mungkin ini. Kok mereknya sih? Ini mereknya kayaknya Macintosh ini. Ini merek ini. Ini adalah mesin ventilator ya namanya ya. Mesin ventilator itu digunakan untuk apa? Mengganti fungsi paru secara keseluruhan atau sebagian. Ya. Apa fungsi ventilator? Mengganti paru secara keseluruhan. Ya. Ini namanya breathing circuit ya atau tubing ya. Breathing circuit ini ada breathing inspirasi ya. Breathing inspirasi itu karena ini menggunakan oksigen yang dikirim dari pabrik oksigen tuh loh, Rek. PT Samator gitu ya. Nanti kalau kalian lewat di RSUA tiba-tiba di sebelah sana itu ya ada truknya PT Samator. Itu berarti sedang kirim oksigen, nitrogen kayak gitu ya, gas-gas medis ya. Jadi ini nanti gasnya dikirim lewat sini. Kemudian di sini dilembabkan. Ini namanya humidifier. Ya, membacanya humidifier. Dimasukkan ke dalam humidifier sini dilembabkan. Ini seperti fungsinya konka tadi ya, untuk melembabkan ya. Masuk sini, terus nanti kalau sudah lembab akan dikirim ke dalam sini, breathing inspirasi sini ya, nanti masuk ke sana ya, dalam breathing inspirasi. Tapi karena ini
lembab ya. Biasanya ada air yang terkondensasi ya. Kalau kita napas ini ada uap airnya apa enggak? Ada ya, kalau pagi ya Zut, ada uap. Ini sama dengan ini. Nanti dia akan ngumpul airnya di sini. Makanya perlu disediain namanya water trap ya. Water trap itu menangkap uap air. Ya. Nanti kalau sudah penuh tuh sampai sini harus segera dibuang ya. Membuangnya hanya 3 detik saja ya. 1, 2, 3 detik. Jangan ini dibuang sama wastafel. Udaranya ngos ya. Jadi membuka ini supaya tidak kehilangan pip juga ya. Ini kan ada pipnya ya, positive and expiratory pressure ya. Supaya tidak kehilangan pip juga. Jadi membukanya bengkoknya taruh sini, tuh langsung buang, seret langsung ditutup ya. Hanya boleh 3 detik saja ya. Paham ya? Iya. Oke. Kalau sudah dikirim ke sini, ini namanya breathing circuit, masuk ke dalam Y-piece ini ya. Y-piece ini, kemudian ini namanya corrugated ya. Corrugated, ini corrugated. Ini elbow namanya. Terus ini nanti akan dimasukkan ke dalam sini. Ini kan masuk ke dalam sana ya. Masuk ke dalam sana seperti ini. Nah, yang paling sering itu konektor ini ukurannya nggak cocok. Muskodum ini, jadi sebelum melakukan apa-apa, ini harus disetting dulu dengan ukuran yang benar. Biasanya sebelum pasien masuk ICU kan telepon dulu. Ada pasien mau masuk, butuh ventilator. Oke, ventilator apa? Ini settingnya apa? Ini. Ukuran ETT-nya berapa? Nah, ini harus disiapkan dulu semuanya. Jangan sampai pasiennya datang, ukurannya nggak ya, atau ada cubing-cubing yang bocor-bocor ya. Kebocoran cubing kayak gini ini sering ya anak-anak ya. Ada retak rambut di sini tuh. Retak rambut ini menyebabkan kehilangan oksigen. Harusnya sekian persen, nggak sampai sekian persen karena klik ya, bocor di sini. Seperti itu ya. Terus kemudian oleh pasien nanti akan ekspirasi. Nah, akan masuk ke dalam breathing ekspirasi. Nanti di sini ada filternya yang memfilter bakteri-bakteri ya. Sekarang lebih canggih lagi. Ada namanya HME ya. HME itu digunakan untuk memfilter juga. Memfilter bakteri ya, gitu ya. Kemudian ini adalah closed suction ya. Closed suction itu ada indikasinya ya. Tidak semua rumah sakit atau fasilitas kesehatan punya closed suction seperti ini. Ada yang menggunakan open suction biasa aja ya. Ada di situ ya nanti. Ya, kira-kira seperti itu ya mekanisme kerjanya ventilator ya. Secara singkat seperti itu. Memang S1 itu kompetensinya belum ke ventilator. Nanti kalian kalau sudah ikut pelatihan PKID, pelatihan keperawatan intensif dasar, baru kayak mahir gitu ya, bukan mahir sih, dasar-dasar ventilator dijelaskan. Yang kedua nanti ada pelatihan ventilasi mekanik, ya khusus sendiri, itu ya agak lama. Memang S1 belum bisa masuk ICU, harus PK2 dengan pelatihan baru boleh kerja sebagai perawat ICU. Ya. Kompetensi ini ya agar kalian tidak kaget saja gitu ya. Yang terpenting nanti adalah ventilatory bundle. Ya, oke, silahkan duduk. Adalah head of bed ya, atau kepalanya ditinggikan berapa? 30 sampai 45. Ini semi fowler ya. Semi fowler. 30 sampai 45 head of bed ya. Kalau yang ini sudah semi fowler ya. Elevasi kepala 30 sampai 45 itu tujuannya untuk apa? Untuk apa elevasi kepala? Head of bed 30 sampai 45 untuk meningkatkan ekspansi paru. Yang kedua untuk memudahkan memobilisasi seputum ya. Kalau kita duduk gini kan gini loh Rek ya. Paru-paru kita itu kan kayak gini ya. Nah, gini ya.
Nah, ini. Nah, ini ada dasar. Dasar ini disebut apa? Karina. Ya, Karina ya. Nah, ini tujuannya salah satunya untuk memobilisasi sekutum yang ada di sini. Kalau sekutumnya ada di atas ini, pasiennya tidur terus, kan nggak bisa ya dibawa ke sana, kan nggak bisa ya. Paham ya sampai sini ya? Jadi ini untuk memobilisasi sekutum supaya ini, dan juga untuk bisa melonggarkan ekspansi paru, ya, meningkatkan ekspansi paru, ya. Yang kedua adalah minimal sedasi. Kenapa pasiennya kok harus diminimalkan sedasi? Kenapa kok nggak boleh, Bu, pasiennya biar enak tidur, Bu, ditidurkan aja, Bu? Kenapa kira-kira? Kenapa? Supaya apa pasiennya kok tidak boleh terlalu sering disedasi? Sedasi harus dengan indikasi yang strong ya anak-anak ya. Ya, jadi minimal sedasi ini satu, supaya GJS-nya bisa diukur. Kalau pasiennya disedasi, so nggak GJS-nya diukur? Nggak bisa. Ya. Yang kedua, agar pasiennya bisa cepat kita latih batuk. Ya. Nek pasiennya ditidurkan, iso nggak diajari batuk? Nggak bisa. Ya. Satu, supaya GJS-nya bisa diukur untuk melihat kemajuannya. Yang kedua adalah untuk melatih batuk. Kalau saya pasiennya gelisah, pasien gelisah itu kira-kira kenapa? Pasien, hah? Hah? Apa tuh lingkungannya? Kan? Membuat pasiennya kurang nyaman dengan suara-suara. Ya, bisa ya. Pasien gelisah itu nomor satu karena ada ketidaknyamanan fisik. Contohnya, ada nyeri, sekutumnya penuh, dia gelegepan gak bisa nafas karena sekutumnya penuh. Nah, itu pasiennya akan gelisah. Yang kedua, otaknya hipoksia. Ya, otaknya hipoksia, oksigennya kurang, itu pasiennya gelisah. Jadi jangan dianggap semua pasien gelisah itu gangguan psikiatri. Ya, pasien gelisah itu bisa jadi karena ada rasa tidak nyaman. Ya, DVT profilaksis itu. Apa DVT profilaksis itu? Pemberian obat untuk mencegah DVT. DVT itu apa sih, Rek? Nah, di vena-vena dalamnya sini ya, karena pasiennya telentang terus gini, di sini ini ada stolsel-stolsel yang nyangkut-nyangkut gitu ya. Kalau stolsel-stolsel ini lepas, dia ke pembuluh darah yang lebih jauh, dia nanti jadi embolis stolsel ya. Tapi sebenarnya belum ada sih penelitian yang kenapa pemberian DVT profilaksis itu kok menurunkan VAP. Itu belum ada. Kenapanya tuh nggak tahu. Tapi orang-orang yang diberikan DVT profilaksis, angka VAP-nya menurun gitu. Jadi dikasih aja gitu ya. Terus yang kedua, dikasih apa kalau supaya tidak terjadi ini? Dikasih apa aja? Apa? Stocking, anti trombus atau anti DVT. Terus yang kedua, diberikan apa? Obat anti trombus. Diberikan apa? Heparin, ya. Tapi cek dulu ya. Profil apa namanya? PTT APTT-nya ya. PTT APTT-nya dicek dulu. Ya, kalau profil perdarahannya tinggi ya nggak usah dikasih ini, malah jadi bleeding nanti ya. Yang ketiga dilakukan room pasif ya. Oleh karena itu di ICU pasiennya itu kudu digerak-gerak nono kayak diobah-obah ya, supaya ini tidak stuck kayak gini ya. Tuh ya. Oke. Berikutnya adalah stress ulcer profilaksis. Kenapa orang di ICU itu kok dia harus diberikan stress ulcer profilaksis?
Stres ulcer itu apa sih? Tukak lambung ya. Tukak lambung ya. Tukak lambung itu kenapa orang di ICU kok tukak lambung? Kenapa kira-kira? Karena dia stres toh ya. Orang yang tinggal di ICU itu bahagia. Kalau orang di ICU itu pasti orangnya stres. Stres itu memicu apa? Produksi asam lambung. Ya, nanti karena asam lambungnya tinggi bisa luka. Ya, tuh. Hati-hati di ICU juga terjadi sick building syndrome ya. Sick building syndrome itu apa? Stres karena Iya, stres karena melihat suasana di ICU tuh kayak gini sepanjang hari. Pagi, siang, sore, malam itu kayak gini suasananya. Ya, dia tidak tahu iki isu, tah awan, tah sore, tah dia nggak tahu. Dia hanya tahu, oh kalau orangnya banyak berarti pagi. Kalau orangnya sedikit jumlahnya mungkin ini malam, mungkin ini sore gitu ya. Jadi dia nggak tahu. Selain pasien itu stres fisik dan psikologis, efek obat-obatan yang dia konsumsi itu juga bisa bahaya pada lambungnya ya. Makanya harus kita berikan stres ulcer profilaksis. Ada 3 ya. Yang pertama dengan apa? Proton pump inhibitor untuk mengurangi produksi asam lambung. Yang kedua dengan sukralfat, ya sukralfat atau untuk melapisi mukosa lambung. Nah kayak gini loh Rek. Yang satu, nah ini di proton pump inhibitor ya. Yang kedua ini kita berikan sukralfat gini supaya permukaan lambungnya dilapisi, jadi asam lambungnya nggak langsung. Yang ketiga adalah antasida. Antasida itu apa? Untuk menetralkan asam lambung ya. Tapi penggunaan ini semua ini ya plus minus ya. Kalau kita kasih ini nanti bakteri yang masuk itu tidak bisa dibunuh oleh asam lambung. Ya. Tapi kalau nggak dibunuh, kalau nggak dikurangi produksinya, lambungnya ya rusak. Jadi mungkin ini kita bisa kombinasi antara kan 3 ya, tuh 2, 3. Ini dengan ini boleh, ini dengan ini boleh, atau ini dengan ini, gitu ya. Kalau dokternya kasih 3-3-nya, dok, ini lo sudah dapat PPI, sudah dapat sukralfat, antasidanya juga mau dimasukkan tak dok? Oh, serausan mbak, aku kleben. Kan manusia juga ya. Tugas kita adalah advokasi ya nggak sih? Kalau saya gitu 2 aja cukup ya. Kadang-kadang nggak usah proton pump inhibitor, kasih aja sukralfat 1 gitu. Udah cukup ya. Nah kita yang menentukan. Ini kenapa juga kok stres ulcer profilaksis kok kita berikan? Sama juga orang yang diberikan stres ulcer profilaksis AKVAP-nya rendah. Gitu ya. Berikutnya adalah oral care. Oral care diapakan pasiennya? Gosok gigi. Piye? Wong ini loh ada gininya. Gimana caranya gosok gigi Ya. Pas pakai sikat gigi biasa itu bisa. Tapi ini nanti kita siapkan suction ya, rigid suction gitu sambil kita gosoki gini, sambil kita suction gitu ya. Tapi biasanya juga kurang bersih ya. Dan pasiennya tuh gini-gini Rek. Nah, kan kita gosok ya kepalanya ke depan ke belakang gini ya. Kalau saya menggunakan, kalau keluarganya kita cek mampu kayak gitu anake iPhone kabeh iki garbone oh diake iki gelange sing besok beres sampai sini pasti bisa ini. Kita minta pasiennya beli, kenapa rek loro iki kok guyu? kalau geraknya sini sampai sini kayak Jordan. Kayak Mahabharata. jadi pasiennya kita suruh beli sikat gigi yang elektrik ya.
Harganya 125 kalau nggak salah. Tapi kan nggak dipakai sekali, dipakai berkali-kali. Ini kan di depannya sini anak saya muter gini loh Rek ya. Nah itu bersih itu sampai sela-sela giginya. Kenapa? Kok oral hygiene itu penting ya toh? Oral hygiene itu penting untuk mencegah ini loh Rek. Nah, di sini ya. Nanti mukus subglotisnya itu kan di sini kalau rongga mulutnya tidak dibersihkan kan ini akan ditumbuhi bakteri. Kalau kita kayak gini nih kenapa bakterinya kok nggak banyak? Ya karena nggak ada hambatan ya, kita bisa menelan ludah, dipakai sarapan pecel, bakteri di rongga mulut berkurang. Ya toh? Dipakai gosok gigi berkurang. Minum berkali-kali berkurang, semuanya masuk lambung, dibunuh oleh asam lambung, gitu. Kalau orang ini nggak bisa mobilisasi salivanya tidak bisa, maka kita yang harus membersihkan supaya tidak terjadi ini nanti masuk ke sini bocor berbes ini menjadi translokasi bakteri. Ya, menjadi translokasi bakteri. Ini salah satu awal mula VAP. Emang ada orang yang rongga mulutnya nggak ada bakterinya? Nggak ada. Siapa yang mau membentuk enzim mencerna makanan, menstimulasi produksi enzim-enzim kita? Ya bakteri itu. Namanya bakteri komensal. Ya. Bahkan saya pun minum bakteri setiap hari. Ya. Minum apa? Minum kombucha ya toh? Minum Yakult. Itulah bakteri kabeh ya. Makan tape itu bakteri ya. Itu adalah probiotik ya. Tape itu makan tape aja, saya tuh nyimpen di kulkas tape itu. Karena itu probiotik membantu menyehatkan tubuh kita, menambah bakteri komensal ya. Probiotik. Nih. Nah, sehingga oral care itu menjadi unsur penting. Obatnya menggunakan apa? Chlorhexidin atau apa aja yang dipunya pasien. Bu, pasiennya nggak punya chlorhexidin, Bu. Lalu ini apa? Obat kumur. Apa jenisnya? Listerin. Ya dia punya aja. Ya yang keluarganya mampu. Ya. Biasanya kalau keluarga pasien yang tidak mampu gitu atau Mr. X gitu ya, saya mintakan pasien sebelahnya. Pak, saya minta sedikit, ye. Minta pasien sebelahnya biar sembuh pasiennya ya. Terus kemudian berikutnya bronchial toilet. Bronchial toilet berarti diapakan? Disuction ya. Kalau disuction hati-hati kita menggunakan dua alat ya, closed suction atau open suction. Closed suction kira-kira indikasinya apa pasien menggunakan closed suction? Yo kabeh dipasang ETT romo sok. Apa? Kalau pasiennya apa? Satu, penyakitnya menular. Contoh pasien menular itu apa? TB, HIV, ya. Sudah jelas-jelas ada kolonisasi bakteri, misalnya Staphylococcus aureus ya. Pneumococcus itu menggunakan closed suction. Terus apalagi yang menggunakan closed suction? Odem paru. Kenapa kalau odem paru kok harus closed suction? Supaya pipnya tidak hilang. Ya, kalau closed suction kan ininya tidak dilepas pasang, loh. Closed suction ya. Berarti ini kan ventilatornya tidak kita lepas kan? Ya, ini kita masukkan aja dari sini. Ini positif and expiratory pressure-nya tidak hilang. Ya. Tapi kalau pasiennya itu tidak menggunakan closed suction, open suction, berarti ini kan kita lepas gini ya. Kita lepas gini, kita masukin suction. Ini pipnya bisa hilang ya. Padahal pip itu pada pasien dengan odem paru, pip itu obatnya ya. Tuh. Oke ya, sudah jelas ya. Terus habis itu tadi apa saja anunya? Pasien yang menggunakan closed suction itu dengan apa saja? Closed suction. Satu dengan penyakit menular. Terus yang kedua, edema
paru. Terus apa lagi? Apa lagi? Odem paru ini ya. Tapi secara keseluruhan ini sih yang supaya lain-lainnya boleh ya. Boleh kalau tidak ada. Ya. Bronkial awalnya. Oh iya, oral care ini minimal berapa kali sehari atau tiap berapa jam? 3 sampai 2. Ya. Paling tidak 12 jam satu kali. Kayak kita ya. Gosok gigi, kalian gosok giginya berapa kali? 3 kali, kadang 2 kali ya. Mau tidur, ada yang 1 kali? 2 kali lah ya paling tidak ya. Pagi sesudah sarapan atau sebelum sarapan, malam sebelum tidur. Ya, sama dengan pasien ini. Ya, kalau saya sih jam 4 itu kan di oral hygiene ya. Biasanya saya ulang jam 10 itu saya di jiki gitu loh pasiennya. Ingat ya, kalian menolong orang, menyelamatkan orang itu berarti kalian menolong itu seluruh keluarganya ya. Ada bapak-bapak umur 38 tahun. Yang kedua adalah bronchial toilet tadi ya, dengan closed suction atau kemudian yang ke-7 adalah chest fisioterapi. Chest fisioterapi itu diapain berarti? Clapping dan vibrasi ya. Clapping tidak boleh pada pasien yang bagaimana? Multiple fraktur kosta, kostanya mau clapping. Terus kalau cuma satu yang sini aja ya gak apa-apa atau ngisore atau sebelahnya sini. Terus pada pasien apa lagi yang nggak boleh di clapping? Dipikir. Kalau pasiennya aritmia, boleh nggak di clapping? Tambah aritmia ya, udah di apa-apa nanti aritmia, di clapping tambah aritmia ya. Apalagi yang letal aritmia ya, pasiennya SVT gitu ya, atau PVC lebih dari 11 gitu, kamu clapping tambah PVC pasien. Prematur ventricle contraction ya. Terus kemudian apa lagi yang tidak boleh di clapping? Odem paru. Kenapa memang kalau odem paru tidak boleh di clapping? Yo kayak balon diisi bayu terus kamu gebloki ini, kira-kira balonnya pecah gitu ya. Bu, tapi ini seluruh lapang parunya ronki, Bu. Lah iya, memang odem paru. Rekos ini Bu di seluruh. Lah iya sedang odem paru masif. Kalau nanti tambah ini. Terus apa lagi yang tidak boleh di clapping? TIK meningkat boleh di clapping? Kalau bisa jangan, TIK-nya meningkat kok di clapping ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Tadi apa aja tadi? Coba dibaca dok bersama. Ada multiple trauma di Multiple fraktur kosta atau multiple trauma, terus aritmia, odem paru, TIK meningkat, baru saja open heart. Ya, baru saja open heart, baru turun hari ke-0 open heart. Mungkin tidak kita clapping dulu ya, pasiennya kita latih batuk. Biasanya post open heart kalau hanya koreksi-koreksi, hari kedua itu sudah bisa kita latih batuk ya. Pasiennya latih batuk, sakit, iya memang sakit ya. Batuk wis gak apa-apa aja tuh ya. Terus apalagi tidak boleh di clapping? CA paru ya. Kenapa CA paru kok nggak boleh di clapping? Yo, jaringan paru yang udah CA-nya itu kan sangat rapuh ya. Kamu ini nanti bleeding maksudnya. Itu ya. Oke. Terus postural drainase. Kalau postural drainase itu 8 9 ya. Postural drainase itu kalau misalnya postural drainase ya. Nah, paru-paru dan jantung itu agak berbeda ya. Nah, kalau jantung sisi bawah ini disebut apa? Apes. Kalau paru sisi atas yang disebut apes. Jantung ini
basis ya. Kalau paru ini Basis. basis ya. Ya. Ini contohnya gini ya. Nah, anggaplah gini ya. Kalau sekutumnya banyak di sini, bronkinya di sini banyak. Supaya sekutumnya itu nanti ke sini, maka pasien itu diposisikan bagaimana? Kan gini ya, supaya ngalir ke sini berarti kan kita setengah duduk gini, miring ke kiri, miring ke arah ini ya. Paham nggak? Oke. Kalau sekutumnya di sini berarti kita apakan? Dijungkir ya, kepalanya di bawah lebih rendah. Kalau ini kan bisa kita atur ya. Nek enggak ya pasiennya dijungkir gitu ya. Nih ya. Nih supaya mengalir ke sana. Juga melakukan namanya cuker. Yang ke-10 namanya SBT. Cuker itu diapakan? Kita cek ya, jangan sampai di sepanjang PTT-nya ini terjadi kinking. Apa kinking itu, Ren? Kinking itu tertekuk saya gini. Atau entah digigit sama pasien, atau entah tertekuk secara mekanis seperti ini. Kalau seperti ini gimana oksigennya? Juga bisa masuk. Atau plugging. Apa plugging itu? Ya, ada sekutum yang kering di sepanjang saluran ETT. Kayak ada upil tapi sepanjang saluran ETT. Waduh ae toh. Kan upil juga ya. Ya, seperti itu. Ya. Bagaimana kalau ada sekutum yang kering di sepanjang saluran? Kalau dulu di flash namanya ya, diberi air 3 cc curut gitu ya, langsung di bagging jeros gitu. Dikasih bag MS, dikasih udara. Nanti ini kan keluar ke sini ya. Tapi nanti masuk ke dalam sini menjadi sumber infeksi. Sekarang mekanismenya ya di extube intubasi ulang. Yang terpenting ya apa caranya ini supaya tidak plugging, yaitu oksigennya di humidifier-nya dicek, jangan sampai kering ya. Kalau kita ekstubasi itu sama dengan mengulang dari nol nggak sih? Terus apik pasiennya, wis ini wis sadar, diekstubasi gara-gara plugging ya. Jangan sampai ya. Kemudian berikutnya adalah dengan spontaneous breathing trial ya, SBT. Cuker itu bukan hanya ini aja ya, tapi ininya ini juga kita bersihkan ya. Biasanya di sini tuh banyak biofilm. Biofilm itu kayak jelly gitu ya, Rek ya, yang nempel-nempel di sini. Nah, itu juga harus kita rawat juga ya, kita bersih-bersihkan ininya. Terus ininya juga jenenge ibu ya? Ya untuk merekatkan itu loh. Nek wis nguwetel ini plasternya sudah nguwetel ngono ya di ini, karena itu juga jadi tempatnya bakteri tumbuh ya. Kalau sudah sesegera mungkin lakukan spontaneous breathing trial. Spontaneous breathing trial itu pasiennya dicoba-coba, diwining, coba. Kok kayaknya pasien ini sudah siap untuk bernapas sendiri, dibuka sebentar. Dengan menggunakan tepis namanya, kita nggak punya tepis ya. Dengan menggunakan tepis ya. Menggunakan tepis, nanti kalau kurang oksigennya tinggal dipompa di tepisnya itu. Kalau sudah kuat, ini ya dilepas ya, diajari, dicek secara. Dan kita jangan sampai ya pasiennya belum kuat betul itu sudah diekstubasi, nanti gelagapan pasiennya ini lagi masuk lagi ya. Dan problem di ICU yang tersering adalah kalau di ICU itu kan kita rawat ya pasiennya ya. Kita rawat, kita suction dengan steril, kita ini. Kalau sudah pindah ke ruang rawat itu tenaga keperawatannya itu nggak cukup.
untuk melakukan perawatan intensif itu nggak cukup. Biasanya pasien-pasien itu masuk lagi ke ICU dengan gagal napas lagi kayak gitu. Kita sudah mending merawat, masuk lagi. Itu bukan karena perawatnya yang males saja nih ya, nggak cukup tangannya itu mau mengerjakan itu semua. Kadang-kadang gitu. Makanya kita perlu melibatkan keluarga ya. Tindakan-tindakan tertentu itu bisa kita limpahkan ke, bukan kita limpahkan ya, minta tolong lah ya. Nek cuma nyuapi itu kan keluarganya bisa ya, memandikan keluarganya bisa. Tapi kalau suction mungkin ya keluarganya juga bisa kita ajari suction sederhana ya. Tuh, mode ventilator kalian sudah tahu kan, sudah diajarin sama Bu Nino kan, ya kan? Ya. Kalau pasien mau di weaning itu biasanya pasiennya kita ada mode namanya CPAP ya, Continuous Positive Airway Pressure. Pada mode CPAP itu pasiennya itu kalau napas ekspirasi itu berat, inspirasi kan ringan ya, ekspirasinya itu abot. Biasanya pasiennya akan kita beritahu, Pak, mangke nanti napasnya agak berat nggih. Soalnya ini supaya otot-ototnya latihan. Selama ini kan otot napasnya tilem, tidur karena dibantu mesin. Nah, ini ototnya kita bangunkan lagi. Nah, enggak nanti pasiennya bingung. Loh, aku tadi kok habis diparani oleh suster itu kok napasku jadi berat ya. Dia selalu curiga gini, apakah tadi ada upaya pembunuhan? Ya, pasien di situ tuh kayak selalu jenenge curiga gitu. Jadi kalau kita memberitahu sejak dini, ya pasiennya kaget. Makin terlihat kok Pak, ikutan komputer kalau Bapak tidak kuat, nanti ada tandanya. Nanti oksigennya dinaikkan, nggih. Bapak 100 dulu, Bapak kerja sama dulu ben ramet tutup ICU, nggih. Ya. Nanti kan enggak kuat, mboten kuat. Oh nggih Pak, mboten kuat. Soalnya saturasinya memang terlihat turun. Tapi kadang-kadang pasien-pasien yang enggak mau keluar dari ICU, saturasinya 100, dia bilang, enggak kuat gitu. Enggak kuat karena dia malas untuk latihan. Jadi motivasi, mboten kok Pak, niki lho 100, Bapak lu kuat. Yuk 5 menit. Dia nanti 5 menit. Nggak kuat. Ya udahlah ya. Nanti diulang lagi. 2 jam berikutnya latihan malih nggih 10 menit.